Jadi dalam Islam tidak mungkin ada aturan yang mengatur tentang hubungan dua pihak membuat satu pihak berpotensi zalim kepada pihak lain. Mhm. Kenapa Allah mengatur tentang hutang? Supaya tidak menzalimi antara yang berhutang dan memberi hutang. Dibuat hubungan antara anak dan orang tua supaya orang tua tidak menzalimi anak-anak. Jadi ketika ada kewajiban yang besar, baru ada hak yang besar. Jadi nggak boleh orang tua itu selalu berkata, kamu anak durhaka, tanpa muhasabah bahwa dia juga berpotensi menjadi orang tua yang durhaka. Kita kan begitu. Kalau sekiranya dengar pengajian tentang, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, kita tuh bilang ke anak kita, "Eh, tuh dengar tuh dengar." Lah, emangnya kamu bukan anak? Kamu kan juga anak Mmm, bagi orang tuamu. mhm. Nah, itu hal yang berkesinambungan seperti itu. Jadi di dalam Islam itu nggak mungkin Allah mengatur satu, hubungan yang berpotensi satu pihak menzalimi pihak-pihak yang lain, termasuk dalam hubungan suami istri, Mhm. begitu. Karena akhirnya, hadis itu banyak disalahartikan oleh seorang laki-laki dan akhirnya dia posisi dia itu kan Ustaz. Nah, itu dia. Akhirnya dia, menganggap apa yang diomongin itu menjadi benar, Ya. dan dia menganggap, istrinya tuh harus benar-benar obey sama dia gitu loh. Mmm. Nah, apa yang harus dilakukan seorang laki-laki agar dia tuh, paham posisi dia, nggak menjadi pemimpin yang kan kan di Iya, Islam kan iya. laki-laki itu kan pemimpin ya, Qawam. qawwam kan. Iya, iya. Bagaimana caranya supaya, dia tuh, tahu gitu loh posisinya Ustaz? Iya, iya, iya. Jadi di antara yang membuat, faham feminisme itu laku di Islam, karena praktek beragama yang keliru dalam menafsirkan teks-teks agama. Sehingga orang melihat Islam itu sebagai bagian dari budaya yang membuat laki-laki dominan, padahal tidak. Mmm. Jadi sebenarnya yang salah bukan Islamnya, tapi interpretasi kita terhadap agama. Jadi konteks agama itu begini, ada teks dalil, ada cara memahami dalil, ada cara menempatkan dalil. Ketiga itu berbeda, Mmm. ya. Jadi kalau hanya hafal dalil, seseorang tidak bisa disebut orang alim. Langsung menjadi ustadz karena dia bisa ngapal dalil, nggak bisa. Tapi dia mesti paham dalil itu konteksnya di mana dan cara memahaminya apa. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika terjadi dominasi laki-laki dalam hubungan suami istri atau keluarga, itu karena kesalahan interpretasi terhadap ayat yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal secara bahasa saja, qawwam itu kan artinya sesuatu yang menegakkan, jadi tempat bersandar, menopang. Jadi ketika suami ya memiliki tanggung jawab dan sadar akan tanggung jawab itu, sehingga keluarganya memang harus bisa mengandalkan dirinya. Disitulah dia baru berhak untuk disebut sebagai pemimpin tadi. Jadi qawwam itu lebih dekat maknanya kepada tanggung jawab, bukan kepada hak. Mmm. Jadi ketika laki-laki menggunakan qawwam kepada hak, bukan kepada tanggung jawab, dia sudah salah menempatkan ayat itu. Jadi dia tahu ayatnya, tapi dia tidak tahu menempatkannya di mana. Seperti orang tahu obatnya obat apa,